Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Arsyarus Nasution, NIM 180150025, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Saleh. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dari buku SKAUM pada bab 14 yang berjudul gelombang-gelombang elektromagnetik. Adapun materi-materi yang terdapat pada bab 14 ini yaitu yang pertama persamaan gelombang, yang kedua solusi dalam koordinat kartesian, yang ketiga solusi umum medium yang menghantarkan sebagian, yang keempat solusi untuk dielektrik sempurna, yang kelima solusi untuk menghantarkan sempurna, ke-6 ke dalam kulit, yang ketujuh pengontrolan gelombang, yang ke-8 gelombang tegak, yang ke-9 daya dan vektor point. Ya, maksud yang pertama persamaan gelombang. Memisalkan bergantungnya E terhadap H terhadap waktu adalah melalui eksponen pangkat W omega T. Adapun persamaan yang dapat kita lihat, delta dikali H sama dengan sigma ditambah J omega elemen dikali E. Ini yang selanjutnya ada beberapa. Delta dikali E sama dengan 0 J omega UV H. Delta dikali E sama dengan 0, delta dikali H sama dengan 0. Ya, yang selanjutnya di mana dalam koordinat kartesiannya persamaannya itu seperti ini, delta kuadrat A sama dengan delta kuadrat AX dikali AX ditambah delta kuadrat AY dikali AY ditambah delta kuadrat AZ dikali AZ, dengan mengambil kurung dari 1 dan 2 dan menggunakan 3 dan 4. Delta kuadrat A sama dengan J omega UV dikali sigma ditambah J omega elemen dikali H sama dengan Y kuadrat H. Ada persamaan yang kedua yaitu delta kuadrat E sama dengan J omega UV dikali sigma ditambah J omega elemen dikali E sama dengan Y kuadrat E, dimana Y kuadrat tersebut sama dengan J omega UV dikali sigma ditambah J omega elemen konstanta propagasi atau konstanta perambatan adalah akar dari Y kuadrat yang bagian real dan realnya positif. Masih yang kedua solusi dalam koordinat kartesian. Yang pertama yaitu persamaan gelombang satu dimensi yang terkenal. Persamaannya seperti berikut: du kuadrat F per du Z kuadrat sama dengan 1 per U kuadrat du kuadrat F per du T kuadrat. Gambar-gambar gelombang yang bergerak dengan kecepatan U dalam arah ditambah Z dan negatif Z masing-masing. Walaupun gambarnya itu ya seperti yang di bawah ini. Di sini ada Fx-nya dan Z-nya mengarah ke kanan, F-nya mengarah ke atas, T-nya itu sama dengan 0, T-nya itu sama dengan 1x. Dan bentuk gelombangnya itu seperti ini. Ya, kita lanjut. Gambar yang menunjukkan satu solusi dari F sama dengan C sin omega T ditambah J pada T0 dan pada T V per 2 omega. Dan di sini gambar yang menunjukkan solusi dari F tersebut, gelombang F tersebut bisa dilihat di sini. Dan kita lanjut. Yang ketiga yaitu solusi untuk medium yang menghantarkan sebagian. Dalam daerah di mana terdapat taraf konduktivitas yang tidak tinggi, atau misalnya tanah, lembab, air, laut, maka satu solusi persamaan gelombang dalam E-nya yaitu E sama dengan E 0 E pangkat minus YZ AX.
Dan yang kedua spesifik lagi bagi gelombang E sama dengan EX dikali AX, H sama dengan HY dikali AY yang merambat dalam arah positif Z. Didefinisikan impedasi N dari medium itu melalui hubungannya itu seperti ini, N sama dengan EX per HY, dan N nya itu adalah akar J omega V per sigma ditambah J omega elemen. Nah, di mana akar yang dimaksud dalam tulisan tersebut dalam bentuk polar, itu ada ini integral lebih besar dari theta dari 0 dengan seperti ini, integral N sama dengan akar V per elemen dibagi akar 1 ditambah A omega per omega elemen kuadrat. Nah, tan 2 theta dan sama dengan sigma per omega elemen, dan N 0 kuadrat. Ini lebih besar dari theta, lebih besar dari 0 derajat. Dengan memasukkan faktor waktu eksponen pangkat J omega T dan menuliskan Y sama dengan A ditambah J pada persamaan untuk medan di dalam medium yang menghantarkan sebagian. Adapun persamaannya seperti di bawah berikut, yaitu E dikali JT sama dengan E0 E kuadrat negatif pangkat negatif AZ E pangkat J dikali omega T kurang BZ BX. Dan adapun persamaan yang kedua hanya itu ya seperti ini, dan kecepatan perambatan gelombang diberikan oleh gaya U sama dengan omega per V sama dengan 1 per akar V elemen per 2 dikali akar 1 ditambah sigma per W per omega elemen kuadrat ditambah 1. Dan untuk ini dia seperti ini. Kita lanjut yang keempat, yaitu solusi dielektrik sempurna. Untuk suatu dielektrik sempurna itu sigma sama dengan 0, sehingga persamaannya itu seperti ini, bisa dilihat seperti ini, sigma sama dengan 0, B sama dengan omega akar V elemen, dan yang untuk N nya itu seperti ini, akar V per elemen 0 derajat. Kecepatan rambat dan panjang lubangnya ya seperti ini, U sama dengan omega per B sama dengan 1 akar V elemen. Solusi dalam ruang bebas, ini kita aplikasikan V sama dengan V0 sama dengan 4V kali 0 pangkat negatif 7H per meter. Elemen sama dengan elemen 0 sama dengan 8,858 kali 10 pangkat negatif 12 Fm 10 pangkat negatif 9 per 36V F per M. Bagi ruang bebas N sama dengan N0. Dari sini sehingga 120 V ohm, dan U sama dengan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 5. Solusi untuk pengantar sempurna. Ada frekuensi dalam order 10 pangkat 6 Hz suku omega elemen per sigma tak boleh diabaikan dalam ungkapan untuk konstanta propagasi dan impedasi intrinsik. Sebab itu jangan membuat omega elemen per sigmanya itu tidak sama dengan 0, maka dia seperti ini. Kecepatan ram ya, itu Y sama dengan A ditambah JB, A sama dengan B sama dengan akar omega U sigma per 2 sama dengan sigma V F UV sigma, dan N nya sama dengan akar omega V sama per sigma
45 derajat. Kecepatan rambat dalam panjang gelombang dalam medium menghantar di sini dituliskan dalam keadaan kulit atau kedalaman penetrasi. Dan ini seperti ini, sigma sama dengan 1 per akar VF UV sigma. Dan yang keenam yaitu kedalaman kulit. Gelombang H dan E dapat perambatannya dalam arah Z mengalami atenuasi faktor E pangkat negatif AZ. Atenuasi ini begitu cepat sehingga gelombangnya sering dianggap habis sesudah ia menempuh jarak yang beberapa milimeter saja. Dan di sini ada grafik garis yang menunjukkan elemennya ke atas. Dia menunjukkan pada ini sini nolnya, ini sigma, dan ini di sini Z. Rumus kedalaman kulit sigma sama dengan 1 per A sama dengan 1 akar PR FUV sigma dikali meter. Yang ketujuh yaitu pemantulan gelombang. Apabila suatu gelombang berjalan mencapai permukaan perbatasan dua medium berlainan, gelombang itu akan dipantul sebagian dan sebagian diteruskan. Dengan besarnya kedua bagian ditentukan oleh konstanta kedua medium, maka gelombang berjalan E mendekati perbatasan Z sama dengan 0 dari daerah, dan I nya itu Z besar dari 0, lebih dari 0, E pangkat I dan E pangkat R adalah pada Z sama dengan negatif 0, sedangkan E pangkat T pada Z sama dengan plus 0 ya, atau dalam daerah 2I ya, menandai gelombang datang. R gelombang yang dipantulkan atau direfleksikan, dan T yang ditentukan atau ditransmisikan. Dan contoh gambar ini ada di samping, ini X, ini T, dan ini yang EI nya menunjukkan yang di sini, dan ini ET nya. Medium penghantar sebagian itu N sama dengan akar J omega UV per sigma ditambah J omega elemen. Medium untuk yang medium penghantar itu rumusnya N sama dengan akar omega UV per sigma 45 derajat. Dieletrik sempurnanya N sama dengan akar UV per elemen. Untuk ruang bebasnya itu N0 sama dengan akar V0 per elemen 0 120 V ohm. Yang ke-8, gelombang tegak. Kombinasi gelombang datang dan dipantulkan itu dapat dituliskan sebagai berikut: E dikali Z T sama dengan E pangkat I0 EJ E pangkat J dikali omega T dikurang BZ sama ditambah E pangkat T0 E pangkat J dikali omega T ditambah BZ jadi AX sama dengan E J omega T dikali E 10 E pangkat negatif JBZ ditambah E0 EJ pangkat JBZ kali AX. Karena N2 nya sama dengan 0, maka ET0 nya per EI 0 sama dengan minus 1, dan E dikali Z E dikali T sama dengan E pangkat J omega T E I0 E pangkat JBZ dikurang EI0 E pangkat JBZ dikali AZ, maka negatif 2 Z J EI0 sin BZ EJ omega T AX. Atau dengan mengambil bagian nilai lainnya, bisa dilihat seperti ini: E dikali J dikali T sama dengan 2E
bikin O sin WZ sin omega T AX. Gelombang berdiri, nah, itu gelombang berdiri seperti ini, dia berbalik-balik, dia berbalik dari dua arah seperti ini. Ya, lanjut yang ke-9, daya dan vektor pointing. Adapun persamaannya itu V sama dengan E dikali H. Disebut vektor pointing adalah laju saat mengalir energi persatuan luas pada suatu titik, masing-masing dengan faktor waktu E pangkat J omega T yang sama, maka rata-rata waktu dari P diberikan oleh ini dia, P nya itu sama dengan 1/2 RE dikali E kali H derajat. Dimana H itu adalah setengah kompleks dari H ini sama seperti kompleks pada analisis rangkaian S setengah PI. Dimana daya tersebut adalah bagian realnya, yaitu P sama dengan setengah REPI. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.